Saya mau ke Kabupaten Duga. Oleh Kapolri, oleh Panglima, saat itu saya tidak diperbolehkan, Bapak jangan ke sana. Karena itu daerah berbahaya. Daerah rawan, daerah yang paling rawan. Saya sampaikan saat itu, saya ingat betul. Saya nggak mau tahu, saya perintah pada Panglima dan Kapolri, saya nggak mau tahu. Pokoknya 2 hari lagi saya akan ke Duga. Urusan keamanan itu urusanmu. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi. Bagaimana pendapat Anda tentang video tadi? Keberanian yang sangat luar biasa, walaupun oleh Panglima TNI dan Kapolri dilarang untuk mendatangi ke daerah Kabupaten Duga. Demi rakyatnya, Pak Jokowi harus hadir ke Kabupaten Duga. Presiden kita ini berani, nekat atau apa ya, sehingga seakan-akan beliau mewakafkan hidupnya untuk negeri ini. Banyak keberanian yang ditampakkan oleh presiden kita ini, sehingga harus melawan bukan hanya pribadi tetapi kelompok-kelompok yang dapat merugikan negara. Bahkan bukan hanya organisasi tetapi bisa melawan negara-negara besar di Eropa sana. Setelah beliau dilantik menjadi presiden 2014, 2015-nya beliau langsung membubarkan HTI, karena HTI itu sudah jelas-jelas mengusung ideologi khilafah untuk menggantikan Pancasila. Yang kedua, presiden kita berhadapan dengan FPI. Walaupun FPI itu tidak dibubarkan, namun perizinannya tidak diperpanjang, sebab FPI itu mengemukakan NKRI bersyariah. Yang keempat, presiden kita bukan hanya menghadapi satu negara, namun beberapa negara yang ada di Uni Eropa. Pada masa itu presiden kita menyetop untuk mengekspor nikel ke Uni Eropa agar bahan-bahan yang ada di negeri ini ditambah nilainya menjadi barang setengah jadi atau barang jadi, sehingga harga yang dikeluarkan ketika diekspor mendapatkan nilai lebih, bahkan sangat mahal. Uni Eropa yang banyak perusahaan di sana bergantung terhadap nikel yang ada di Indonesia tidak terima terhadap penyetopan ekspor nikel, sehingga Uni Eropa menuntut Indonesia di Pengadilan Perdagangan Dunia. Bukannya Indonesia takut dan ketar-ketir menghadapi Uni Eropa, namun Indonesia malah balik menantang Uni Eropa menghadapi tuntutan Uni Eropa di Pengadilan Perdagangan Dunia. Kemudian ketika sidang, Indonesia dianggap kalah, diputuskan kalah. Apakah Presiden Jokowi mundur? Tidak. Beliau tetap menyetop nikel agar hilirisasi atau penambahan nilai menjadi barang setengah jadi atau barang jadi tetap berlanjut, dan penyetopan nikel ke Uni Eropa itu dilanjutkan sembari mengajukan banding ke Pengadilan Perdagangan Dunia. Presiden Jokowi itu bukan hanya orang-orang yang benci
benci terhadapnya di Indonesia, organisasi yang benci terhadapnya di Indonesia. Namun banyak negara yang dihadapi oleh Presiden Jokowi dalam memajukan negara ini. Dan yang tidak habis pikir, yang saya kagumkan adalah keberanian beliau memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan. Dan mudah-mudahan sukses, berjalan dengan lancar, dan beberapa tahun kemudian kita memiliki ibu kota baru di negeri ini. Amin.